Kula panjenengan saged sesarengan rawuh hadir insyaallah wonten panggonan ingkang sae, hadir di acara ingkang sae, ketemu kalih tiang-tiang ingkang sae. Insyaallah jenengan termasuk tiang-tiang ingkang sae, rampung pengajian hasilnya sae. Amin Allahumma. Ibu bapak rahimakumullah, yang pertama saya minta maaf karena begitu banyak jadwal yang harus disusun ulang, karena saya harus fokus menemani istri saya berobat karena istrinya Gus Miftah sedang sakit. Karena saya termasuk tipe suami yang sangat setia, karena saya punya prinsip lelaki hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa istri. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Maka karena saking padatnya dan banyaknya permintaan jadwal, sementara saya juga harus fokus kepada pengobatan istri, banyak jadwal yang tertunda. Karena begitu banyaknya jadwal yang masuk, setiap hari permintaan ke pondok untuk mendatangkan pengajian Gus Miftah minimal 500 permintaan. Kalau sebulan itu 30 hari, berarti permintaan sebulan 500 kali 30 berapa dan 15.000. Kalau 1 tahun saya bisa pengajian 1000 kali, berarti permintaan sebulan sudah nutup jadwal 15 tahun. Pertanyaannya, kulo kelone kapan? Kan aku juga ingin. Maka tidak semua jadwal diterima. Sebulan yang lalu kulo delok sekian lama kulo boten ngaji teng Magelang, walaupun permintaan dari Magelang sangat banyak. Delalah hari ini kulo bisa sowan teng Seketi Dukuh Butuh Sawangan. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Semata-mata atas nama cinta. Jenengan datang ke sini atas nama cinta, saya datang ke sini juga atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Maka cukup saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya lihat ada banyak, subhanallah, batinnya NU. Yang pakai baju NU saya doakan masuk surga. Bajunya enak temen, bajunya top surga. Di sana juga ada kawan-kawan Ansor, Banser, ada baju muslimat, ada fatayat. Apa sih bedanya fatayat sama muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Bukan balsemnya dari sini. Maka ibu bapak rahimakumullah, ketika sesuatu dilakukan atas nama cinta, sesuatu yang kelihatannya susah akan menjadi mudah. Sesuatu yang kelihatannya sulit akan menjadi gampang. Kenapa? Atas nama cinta. Itulah kemudian yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bi musafa'ah." Saya mencintai orang soleh. Kenapa? Karena saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Milola jenengan ngrumangsani orang soleh kudu seneng karo wong soleh.
Yang jadi masalah sudah tidak soleh dan membenci orang soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? La'alli an anala bihi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Beberapa waktu yang lalu saya pengajian di Sumatera. Kalau nggak salah pas di Lampung. Mau masuk mimbar, panggung, saya kebelet pipis. Di lapangan nggak ada kamar mandi. Akhirnya saya numpang ke rumahnya penduduk. Begitu saya masuk di ruang tamu itu ada sekian banyak foto Gus Miftah dengan berbagai pose. Orang saya ngadep, miring, gengking, tak betul. Selesai pipis saya bertanya kepada istrinya, kebetulan yang di rumah istrinya. Bu, ini yang pasang foto-foto di sini siapa? Suami saya. Suami jenengan santri? Bukan. Jamaah pengajian? Bukan. Terus suamimu siapa? Suami saya itu preman terbesar di kota ini. Preman terbesar di kota ini. Tiap hari pekerjaan suami saya mabuk. Tapi kalau jam 2 malam pulang dari mabuk, nyetel YouTube yang disetel itu pengajian Gus Miftah. Padahal pemabuk. Suami saya itu sekujur tubuh bertato. Tetapi dia sangat mencintai Gus Miftah melalui pengajian-pengajiannya. Maka coba, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Maka bisa jadi bapaknya preman tapi anaknya juara TPA. Ada nggak seperti itu? Maka kita nggak boleh membenci. Dan ternyata orang seperti itu masih cinta dengan orang yang dianggap soleh. Maka kenapa saya tetap datang pengajian di lokalisasi? Kenapa saya tetap mendatangi anak-anak dunia malam, anak-anak kafe, anak-anak diskotik? Karena mereka juga mencintai orang soleh. Saya kasih contoh, saya masuk pengajian di Sarkem, Pasar Kembang. Tahu toh dia? Tahu. Ya pasti tahu kan, pernah ke sana. Survei lokasi pengamanan. Saya pengajian, beliau survei lokasi. Saya mulai ceramah, beliau bilang gitu. Nah, Kapolsek tahu Bapak Sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol proto. Apa itu proto? Pakan manuk. Manuknya sopo? Kapolsek. Saya masuk pengajian bersama Mbak Gurmo. Gurmo itu mucikari, penjual ya, maminya. Kan istrinya macam-macam kan. Ada Gurmo, ada Anjiro, ini antar jemput lonte, itu yang antar. Ada Balula, arisan lonte lanang, gitu ya. No. Saya apa? Dan kan saya gayanya lonte. Begitu saya masuk sama Germo, ada orang pengen jajan WTS. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Begitu orang yang pengen jajan WTS ini ketemu Kiai sama Germo. Menurut Bapak Ibu, yang disalami dan diciumi tangannya itu Kiainya apa Germonya? Ternyata tetap yang disalami Kiai. Padahal kalau pakai logika seharusnya yang dicium tangannya itu adalah Germo. Kenapa? Karena Germo yang mencarikan dia WTS, sementara Kiai bisa menghalangi niatnya. Begitu ketemu saya sama Germo, disalami tangan saya. Aduh, Gus Miftah konangan. Jadi orang yang kemudian berbuat maksiat, dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Begitu saya pengajian, ada pelanggan datang. Melihat saya dari kejauhan, delik. Sembunyi dia. Ono Gus Miftah, delik. Orang kok sak Bang Sule melihat saya pengajian, dia datang malah bengok-bengok. Gus, aku arep nglonde. Enggak. Ini menunjukkan apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih ada nilai kebaikan. Maka kadang-kadang orang yang egois itu justru orang yang baik. Orang ahli maksiat melihat ahli ibadah biasanya ngiri dengan ibadahnya. Sementara orang ahli ibadah ketika melihat ahli maksiat biasanya membenci kemaksiatannya. Membenci orangnya. Ngopo mana ya? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri.
Apa? Kacamatanya copot. Kok kamu nafsu banget sama mataku? Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Sebelah kanan ya lucu maning, wong itu wajib bape ping. Ora pantas temen ya. Wong tua jilbabe pink. Saya curiga jangan-jangan sempaknya juga pink.